Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alendra Radiansyah, kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Oke, ini untuk main mappingnya, saya akan menjelaskan kehadiran Jepang ke Nusantara, dan tentara Jepang masuk ke Nusantara, tujuan Jepang ke Nusantara, organisasi di zaman penjajahan, ada peta, kota, SNED, dan lain-lain. Terus ada perlawanan rakyat Indonesia, ada peristiwa Singaparna, pemberontakan Tugu Hamid, pemberontakan Peta, dan yang terakhir ada menjelang kemerdekaan Indonesia. Oke, ini untuk bab satunya. Bab 2, latar belakang kehadiran Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga pada Juli, mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941 dan mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Bahkan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi tergantung seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas membentuk persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI. Tujuan Jepang ke Indonesia. Tujuan utama Jepang ke Indonesia adalah untuk menaklukkan wilayah yang kaya sumber daya alam, menguasai Indonesia sebagai pasar untuk produk Jepang, dan memperoleh tenaga kerja untuk membantu upaya perang Jepang. Untuk bab ketiga, organisasi di zaman penjajahan Jepang. Organisasi di zaman penjajahan Jepang ada Peta Pembela Tanah Air. Peta dibentuk pada 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Dalam peta ada beberapa tingkatan, yakni dari Danko adalah pasukan peta yang paling tinggi, Danko adalah pemimpin kompi, Sudanko adalah prajurit dari masyarakat yang pernah sekolah, dan Danko adalah anggota yang pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar. Gyuhai adalah kelompok anggota peta yang belum bersekolah. Yang kedua ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang pada 16 April 1943, dipimpin oleh 4 serangkai, Kiai Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan ada pemimpin Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Fujinkai atau bisa disebut Barisan Para Wanita. Fujinkai adalah salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada Agustus 1943. Fujinkai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Fujinkai. Oke, yang ketiga ada Gakko-Kotai atau bisa disebut Barisan Para Pelajar. Gakko-Kotai adalah resimen tentara pelajar bentukan tentara Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar dari tingkatan usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka.
Yang keempat ada Senenden. Senenden adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang. Tujuan dari organisasi Senenden adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Yang keempat adalah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan dibentuk pada tahun 29 April 1943. Yang kelima ada Jawa Hokokai, merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Hal ini dilakukan karena Jepang sadar bahwa Putra lebih bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang terakhir ada BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945. Dan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI sendiri adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan belantara Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita bab selanjutnya. Bab 4, Perlawanan Rakyat Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Singaparna. Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa tahun 1943. Dia menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikirei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kedua ada pemberontakan Tengku Hamid. Tengku Hamid adalah seorang perwira Gyubun. Bersama dengan satu peleton pasukannya, dia melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Perlawanan ini terjadi pada bulan November 1944. Yang terakhir ada pemberontakan Peta. Pemberontakan Peta ada 3. Pertama, perlawanan Peta di Blitar 29 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sudangko Supriyadi, Sudangko Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusa maupun Heho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas kemanusiaan. Yang kedua, perlawanan Peta di Mereudo, PD, Aceh, November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Gyugun Tengku Hamid. Latar belakangnya adalah karena sifat Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat. Yang terakhir adalah perlawanan Peta di Gumilir, Cilacap, April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Regu Budangko Kuseiri bersama rekan-rekannya. Perlawanan ini direncanakan dimulai pada tanggal 21 April 1945. Terakhir, periode menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke 2 kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada 7 Agustus, PPUPKI berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Raji Maningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita radio pada tanggal 10 Agustus 1945 bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia tanggal 14 Agustus, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar. Pada 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di tangan Belanda. Para pemuda mendesak Soekarno. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka
menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rangkas Depok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rangkas Depok. Di sini mereka kembali meyakinkan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap melawan Jepang apapun resikonya. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di jauh ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Mengetahui bahwa proklamasi tanpa tumpahan darah telah tidak mungkin, Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.